Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafizun Alfurqon dengan NPM 2175354 dari kelas MI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi keamanan cyber, mengamankan data pribadi dan organisasi. Keamanan cyber adalah keamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi dari berbagai ancaman serangan cyber yang dapat merugikan. Di sini kita awali dengan pengamanan data pribadi. Mulai dari definisinya sendiri, data pribadi adalah informasi mengenai seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi sensitif lainnya. Selanjutnya dengan contoh data pribadi, yaitu kartu identitas, detail akun bank, nomor telepon, alamat email, dan data profil media sosial. Ancaman apa sih yang terhadap data pribadi itu seperti ada phishing, malware, DDoS, dan hacking merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan data pribadi Anda. Di sini kita ada cara mitigasinya ya atau cara pengamanan itu kita menggunakan password yang kuat, perbarui sistem keamanan secara teratur, dan juga kita jangan membagikan informasi pribadi dengan orang yang tidak dikenal dan selalu waspada terhadap serangan phishing. Di sini pengamanan data organisasi. Kita mulai dari definisi sendiri. Data organisasi adalah data yang dikumpulkan dan digunakan oleh organisasi untuk keperluan bisnis dan administratif termasuk data pelanggan dan karyawan. Contoh dari data organisasi ini yaitu data keuangan, rencana bisnis, data pelanggan, profil karyawan, dan rahasia dagang. Ancaman apa aja sih yang ada di data organisasi ini? Ya seperti social engineering, malware, ransomware, dan insiders merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan data organisasi kita. Cara mitigasinya sendiri pun banyak ya mungkin ya. Di sini kita bisa menggunakan sistem keamanan multifaktor, backup data secara teratur, memberikan pelatihan keamanan yang cukup kepada karyawan, dan memperbarui sistem keamanan kita secara berkala. Lanjut yaitu di sini ada social engineering atau ancaman yang tak terduga. Di sini ada tiga ya ancaman yang tak terduga yang saya bahas. Yang pertama itu ada phishing, ada insider threat, ada malware. Nah, di sini phishing itu yaitu metode serangan yang dilakukan dengan mengirimkan email atau pesan palsu kepada korban yang menyatakan berasal dari institusi terpercaya seperti bank atau layanan email. Di sini nih phishing ini bisa kita masuk ke penipuan ini. Jika kita masuk ke link yang disebarkan pelaku, kita data kita mungkin bisa diakses oleh pelaku tersebut sehingga mungkin yang mempunyai akun bank saldonya bisa terkuras oleh pelaku tersebut. Di sini selanjutnya ada insider threat, yaitu anak buah dapat menjadi ancaman keamanan yang melarikan informasi sensitif tentang organisasi kepada pihak luar. Nah, ini jatuhnya insider threat ini adalah orang dalam yang berkhianat kepada organisasi. Ya, seperti kita ketahui ya, orang yang melarikan informasi sensitif seperti informasi keuangan, data data karyawan, data pegawai itu dilarikan oleh pelaku tersebut. Nah, ini dinamakan insider threat. Nah, lanjut kita ke malware. Malware ini sendiri itu adalah program yang jahat dirancang untuk merusak sistem atau data. Jatuhnya ini kayak seperti virus ya. Virus sebutannya sih dulu virus, sekarang malware lebih bagusnya, lebih baiknya. Dan bisa mengeksploitasi kelemahan keamanan sistem dan mengakses informasi rahasia. Nah, dari malware ini
pelaku yang memberikan malware kepada sistem itu bisa dapat mengakses data informasi rahasia seperti itu. Apa, keamanannya dapat dijebol, lalu sistemnya dirusak dan akan mengakibatkan crash yang berkelanjutan kepada sistem tersebut ketika terkena malware itu sendiri. Dan di sini ada ransomware, serangan terbaru. Nah, definisinya yaitu ransomware adalah program komputer jahat yang memblokir akses ke sistem atau data, kemudian meminta tebusan dalam bentuk uang yang harus dibayar kepada penyerang agar dapat memulihkan akses. Oh, di sini serangan ransomware ini yaitu apa? Dia memegang akun kita. Dia dia itu mengeblok, akhirnya kita yang mempunyai akun tidak bisa masuk. Nah, di situ dia meminta bayaran untuk mengembalikan akun kita itu. Nah, itu disebut juga ransomware. Nah, di sini ada dua jenis ransomware ya. Ransomware itu ada local ransomware dan crypto ransomware. Selanjutnya ada cara memitigasinya yaitu dengan kita selalu memperbarui sistem antivirus secara teratur, selalu backup data ya secara berkala, dan lalu kita itu harus pikirkan dua kali sebelum membuka email atau tautan yang mencurigakan. Seperti phishing, link phishing seperti yang bahas tadi ya. Itu kita harus pikir dua kali dulu. Nah, lalu kita gunakan otentikasi dua faktor untuk melindungi akun kita agar tidak terjadi serangan terbaru ini atau ransomware ini, sehingga pelaku tidak dapat mengambil akun ataupun data pribadi kita. Selanjutnya eh, ransomware ini ya bahaya sih ya. Jadi kita harus benar-benar melindungi akun kita, harus benar-benar keamanan data diri kita itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan pernah klik link yang tidak aman atau mencurigakan. Nah, di sini ada audit keamanan, mencegah serangan ke cyber. Audit keamanan itu adalah proses pengujian sistem, keamanan, dan prosedur untuk menentukan kecukupan dan kinerja keamanan tersebut dalam melindungi aplikasi dan jaringan. Gimana sih pengujian sistem keamanan prosedur ini berjalan? Nah, cara pelaksanaan itu kita mengidentifikasi aset berharga dan sensitif. Tentukan jenis serangannya yang mungkin, serangan cyber yang mungkin, uji sistem keamanan dan benahi kerentanannya. Di sini kita mengidentifikasi aset berharga yang sensitif. Ya, tentu kita itu menguji sistem keamanan dan membenahi ya. Lalu manfaat mengaudit ini kita itu membantu organisasi meningkatkan sistem keamanan, memperkuat sistem untuk menghadapi serangan cyber, dan memastikan tindakan pencegahan yang efektif. Lanjut, di sini kesimpulannya ya. Keamanan cyber penting untuk data pribadi dan organisasi. Yang pertama itu penyebaran cyber threat semakin meningkat. Semakin berkembangnya teknologi dan seiring dengan semakin banyaknya pengguna, maka makin banyak pula ancaman yang muncul. Yang kedua, perlunya mengamankan data pribadi. Data pribadi seringkali menjadi target empuk para penyerang untuk melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga, berbagai ancaman yang harus diwaspadai. Banyak jenis serangan cyber yang dapat merugikan baik data pribadi maupun organisasi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti phishing, silent, apa, insect threat, lalu malware itu termasuk ancaman yang harus diwaspadai. Lalu keempat, perlu mengambil tindakan forest graceful, yaitu melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mengamankan data Anda. Seperti kita membackup data berulang kali, memikirkan dua kali untuk mengklik link yang mencurigakan, atau mengganti kata sandi secara teratur. Nah, itu perlunya mengambil tindakan forest graceful. Oke, mungkin itu saja selesai ya yang kita bahas dari keamanan cyber, mengamankan data pribadi dan organisasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.